Pemirsa, suasana haru membuncah di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pertengahan Juli 2026. 3 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Banten yang diduga berangkat secara ilegal akhirnya berhasil menapakkan kaki kembali di tanah air setelah sempat terpuruk di negara Irak. Rasa bahagia yang tiada terkira terpancar dari wajah ketiganya. Belenggu rasa was-was, cengkeraman ketidakpastian hingga depresi berat akibat ketiadaan solusi untuk pulang kini runtuh seketika saat mereka bersiap kembali ke pelukan keluarga. Namun di balik air mata bahagia itu, bayang-bayang trauma mendalam masih tersirat jelas. Kepada awak media DP News Indonesia, Her, salah satu purna PMI, membuka suara dan membagikan kisah pilunya selama bertahan hidup di negeri 1001 malam tersebut. Saya coba tanya ulang, seperti apa perjalanan Teteh sehingga ada di Syarikat itu? Ya, awalnya saya dijanjikan oleh sponsor terbang ke Turki, Pak. Terus? Ternyata saya dijual lagi di Turki 1 bulan. Dijual Teteh buat paspor di mana? Buat paspor saya di Cibubur. Di mall? Iya, di mall, di dalam mall. Oke, apa yang ditanyakan orang imigrasi? Oh, ibu mau pergi kemana? Saya bilang saya mau bekerja di mana, Bu? Saya dulu ditekankan oleh handle-nya untuk mengaku ke Malaysia jalan-jalan. Oh, jalan-jalan? Iya. Disuruh ngaku jalan-jalan ke Malaysia? Iya. Dari situ setelah bikin paspor kayak kemana? Dari situ saya habis pasporan saya tunggu di rumah. Saya tunggu di rumah sampai waktunya saya terbang. Oke. Penerbangan. Terbang dari mana? Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandara Soekarno-Hatta. Jakarta, iya. Oke, ada urus boarding Teteh? Datang ke counter? Iya. Enggak masuk Teteh dapat boarding langsung dari counter boarding sendiri apa ada yang handle? Enggak ada yang handle. Ada yang handle? Iya. Ada yang handle? Iya. Jadi semua tiket apa siapa yang kasih? Caca. Terus Natasha handle-nya. handle-nya Iya. dikasih paspor sama boarding pass Iya. sama tiket. Bahkan saya diantarkan ke Bandara Soekarno-Hatta oleh Caca. Oke, di Bandara Soekarno-Hatta ada siapa saja? Saya handle-nya orang Tangerang, tapi saya kurang tahu juga Kurang namanya tahu, siapa ya. Ada petunjuk ke dalam? Ya, petunjuk ke dalam. Oke, ada pertanyaan nggak dari imigrasi bandara? Enggak ada. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Teteh langsung masuk saja? Langsung masuk aja, Pak. Langsung ke ruang pesawat? Iya. Nyampe ke Erbil apa ke Turki? Siapa yang menerima di sana? Saya sampai ke Turki, Ibu Dewi. Ada juga orang Indonesia? Iya, ada juga agen Indonesia. Agen Turki? Iya, agen Turki. Di mana Turkinya? Turkinya kurang tahu juga, Pak. Kurang Saya tahu. cuma tahunya Turki doang. Oke, dari Turki terus? Saya bekerja 1 bulan. Di Turki rumah dulu? majikan. Iya. Oh, dikasih majikan? Iya. Terus kenapa sampai ada di Erbil? Ya, mungkin dijual lagi, Pak, sama Caca ke Jarnier. Oh, dikejar niar itu? Iya, Asianimal, Syarikat Asianimal. Oke, masuk ke sana. Iya. Apa yang terjadi? Saya langsung diambil dokumen saya, KTP, KK, beserta hak handphone saya. Langsung dikasih majikan? Iya, dirampas oleh Janier, Mr. Janier. Oh, dirampas. Jadi Iya. alat komunikasi nggak dikasih? Enggak. Oke, kerjalah di majikan. Iya, bekerja tapi selama tidak 4 digaji? bulan. Enggak. Nggak digaji. Maksudnya yang tidak menggaji itu majikan apa agensi? Bukan agensinya langsung. Agensinya? Kantornya, iya, kantornya langsung. Syarikat langsung tidak menggaji saya. Oke, jadi ketika Teteh tanyakan gaji, Dia malah marah-marah, bahkan mukulin saya seperti layaknya binatang. Katanya binatang? kamu harus bekerja terus, jangan menanyakan gaji. Gaji nanti setelah finish kontrak 2 tahun baru saya kasih. baru dikasih gaji. Iya. Emang ada perjanjian kontrak awalnya? Ada 2 Tanda tahun. tangan Teteh? Tanda tangan saya, Pak. 2 tahun. Iya. Untuk gaji pun ditahan 2 tahun? Iya. Enggak? Selama 2 tahun, nanti kalau 2 tahun finish saya baru dapat gaji, katanya. Baru dapat gaji? Iya. Padahal Teteh punya anak di rumah ya? Iya, Teteh punya ibu di rumah yang membutuhkan punya. bantuan Teteh. Iya. Jadi mereka melarangnya. Melarangnya untuk komunikasi, untuk pengiriman uang, susah, Pak. Oke, jadi malah kena Mana kena penyiksaan. penyiksaan. Iya, Kalau nanya uang kekerasan. penyiksaan. Kekerasan Oh, yang saya alami. Oke. Makanya Terus apa betul di sana itu nggak ada jaminan kesehatan kalau sakit? nggak ada, Pak. Nggak ada. Bahkan kita yang sakit juga suruh bekerja terus. Bahkan sampai ada yang meninggal juga, Pak. Aduh, ada yang meninggal ya? Iya. Tapi jenazahnya nggak dikirim ke Indonesia, dikubur di sana. Oke, itu nanti urusan pemerintah. Mudah-mudahan pihak pemerintah
pihak Kementerian Perlindungan, ya, Iya. melalui pihak Kementerian Luar Negeri, coba mengevaluasi ya. Iya. Sareka apa namanya sekali lagi? Sarika Animal, Oke, di dalamnya ada siapa namanya? Mr. Janier Pak, yang punya Mr. Janier? sarikanya, iya, bosnya. Oke. Siapa yang ikut serta di situ ikut mukul teteh apa teteh? Handle-nya Caca Natasha dari Karawang. Orang Indonesia ya. Iya, Indonesia Mohon asli. kepada imigrasi cepat telusuri orang tersebut. Ya, kalau memang terbukti mereka melakukan pelanggaran HAM, ya, memperbudak, menyekap, merampas hak, gajinya semuanya itu ditindak secara hukum. Oke. Terima kasih kepada pihak KBRI, KBRI Dari Baghdad Erbil, dulu ya, Pak Baghdad. Aram, Oke. beserta KBRI Baghdad, Pak Abraham, Pak Dubes, beserta staf konsuler, Pak Abai dan Pak Holik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, telah membantu ya. Iya. Nah, semoga yang lainnya pun bisa dibantu. Oke, Teh. Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka adalah, apakah siklus pemberangkatan ilegal dan eksploitasi ini akan terus terjadi? Dul DP News Indonesia akan terus menelusuri.